Tanggal 26 Oktober, hari ke-300. Bacaan Yohanes pasal 3 sampai pasal 5. Pelayanan pribadi oleh anak Allah. Garis besar. Bacaan hari ini menyoroti 3 perjumpaan pribadi Yesus yang sangat berpengaruh. Masing-masing memperlihatkan kasih dan hikmat-Nya dalam melayani individu yang berbeda latar belakang dan kebutuhan. Nikodemus, seorang pemimpin agama yang datang diam-diam di malam hari, tetapi akhirnya mendapati terang keselamatan. Yohanes pasal 3. Perempuan Samaria, seorang berdosa yang dikucilkan masyarakat, namun menjadi saksi pertama yang mengabarkan Yesus sebagai Mesias di daerahnya. Yohanes pasal 4. Orang lumpuh di kolam Bethesda yang mengalami kesembuhan jasmani dan peringatan rohani dari Yesus. Yohanes pasal 5. Setiap pertemuan memperlihatkan sisi pribadi pelayanan Yesus, bahwa keselamatan bukanlah sekedar ajaran umum, melainkan hubungan pribadi dengan Allah yang hidup. Dan dalam setiap kasus, perjumpaan pribadi itu menghasilkan dampak sosial dan rohani yang meluas bagi banyak orang. Renungan harian. Bayangkan Anda hendak masuk ke jalan tol tanpa gerbang masuk atau on-ramp. Jalan tol tidak akan berguna karena Anda tak pernah benar-benar bisa mengakses jalannya. Begitu pula dengan Injil Yesus Kristus. Ia adalah jalan raya keselamatan, tetapi setiap orang perlu menemukan gerbang masuk untuk sampai ke sana. Yesus sendiri sering menggunakan cara unik, gerbang tol rohani, untuk membuka percakapan dan membawa orang kepada kebenaran. Dengan Nikodemus, Yesus menggunakan simbol kelahiran baru untuk menunjukkan bahwa iman bukan soal tradisi agama, melainkan transformasi rohani. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8. Dengan perempuan Samaria, Yesus memakai air sebagai jembatan percakapan menuju air hidup, anugerah keselamatan. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 14. Dengan orang lumpuh di kolam Bethesda, Yesus bertanya satu kalimat sederhana, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan yang menggugah hati, bukan sekedar tubuh. Yohanes pasal 5 ayat 6. 3 gerbang ini menunjukkan satu hal penting. Yesus tidak menunggu orang datang kepadanya dengan kesiapan sempurna. Ia datang dan bertemu mereka di tempat mereka berada. Apakah Anda mau meniru cara Yesus hari ini? Mulailah dengan satu langkah sederhana, percakapan yang tulus, pertanyaan yang peduli, atau tindakan kasih yang nyata. Anda tidak tahu, mungkin itu menjadi gerbang tol bagi seseorang untuk menemukan kasih Kristus. Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, kata Nikodemus kepada Yesus. Tapi Yesus lebih dari itu. Dia adalah Allah yang datang untuk mengajar manusia. Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, kata Nikodemus kepada Yesus. Yesus lebih dari itu. Dia adalah Allah yang datang untuk mengajar. Pendalaman. Menelusuri asal orang Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 5. Orang Samaria berasal dari perkawinan campuran antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa asing yang dipindahkan oleh bangsa Asyur ke wilayah Israel Utara setelah penaklukan pada tahun 722 sebelum Masehi. Dalam 2 Raja-Raja pasal 17 menjelaskan latar sejarah ini. Karena percampuran tersebut, orang Yahudi menganggap mereka tidak murni
dan bahkan menajiskan diri bila bergaul dengan mereka. Namun, Yesus melintasi batas sosial dan etnis itu. Ia berjalan melalui Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 4. Bukan karena kebetulan, melainkan karena rencana ilahi untuk menyelamatkan yang terhilang. Klaim yang mengguncang. Yohanes pasal 5 ayat 18. Ketika Yesus menyebut Allah sebagai Bapakku, orang-orang Yahudi memahami bahwa ia tidak sekedar mengaku berhubungan dengan Allah, tetapi menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Inilah awal dari penentangan serius terhadapnya. Pernyataan ini menjadi dasar bagi doktrin Trinitas, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, namun satu hakikat ilahi yang sama. Yesus bukan hanya utusan dari Allah, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, karena ia bukan saja meniadakan hari Sabat, tetapi juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 18. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.